Nah, jenis gaya yang lain itu adalah gaya normal. Gaya normal itu disimbolkan dengan N. Kalau gaya berat tadi disimbolkan dengan W, singkatan dari weight bahasa Inggris. Nah, gaya normal itu disimbolkan dengan N. Nah, apa itu gaya normal? Gaya normal itu baru dimiliki benda jika bendanya bersentuhan dengan benda lain. Nah, kalau bendanya nggak bersentuhan dengan benda lain, maka dia nggak ada punya gaya normal. Misalnya ini satu buah benda, ini digantung dengan tali. Nah, satu buahnya lagi, ini ada benda, kita taruh dia di atas meja. Nah, benda yang digantung dengan tali ini dia nggak punya gaya normal karena dia nggak menyentuh benda lain. Sedangkan benda yang kita taruh di atas meja, ini adalah meja. Nah, ini kan benda dan meja bersentuhan. Maka ada gaya normal yang dikerjakan oleh benda terhadap meja dan ada gaya normal yang dikerjakan oleh meja terhadap benda. Nah, gaya normal yang ke atas ini adalah yang dikerjakan oleh meja terhadap benda. Nah, kalau yang dikerjakan benda terhadap meja yang mana? Yang arahnya ke bawah. Jadi ini N yang dikerjakan benda terhadap meja. Nah, eh, ini gayanya itu selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Jadi tegak lurus di sini. Nah, itu yang harus selalu diingat terhadap gaya normal. Jadi gaya normal itu dia dimiliki benda jika benda itu menyentuh benda lain. Itu yang pertama. Terus arah gaya normal itu selalu tegak lurus permukaan bidang sentuh. Nah, kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini baru ada jika permukaan benda itu kasar. Jadi kalau permukaannya licin, gaya gesek ini nggak ada. Jadi gaya gesek ini baru ada jika benda permukaannya kasar. Nah, arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalnya ini ada benda di atas aspal, misalnya anggaplah ini truk di atas aspal. Nah, kemudian di truk ini kita kerjakan gaya rem. Nah, F rem. Gaya rem itu berlawanan dengan arah gerak benda. Arah gerak benda misalnya ke kanan. Nah, maka gaya rem itu adalah ke kiri. Nah, gaya rem ini juga nanti dibantu oleh gaya gesek. Di sini kan ada jalan aspal kasar. Nah, di sini ada gaya gesek nanti. Gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Nah, kalau gaya utama, gaya gas itu kemana? Gaya gas itu ke sini, searah dengan A, arah percepatan. Jadi itu. Jadi kalau gaya gesek itu baru ada jika benda itu dia permukaannya kasar. Kalau dia licin nggak ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Nah, statis ini artinya adalah diam. Kalau kinetis ini artinya adalah bergerak. Jadi gaya gesek statis ini dimiliki oleh benda ketika dia masih diam atau ada istilahnya lagi nanti tepat akan bergerak. Jadi tepat akan bergerak ini tuh belum bergerak tapi masih siap-siap akan bergerak gitu. Nah, kalau gaya gesek kinetis ini dimiliki oleh benda ketika dia sudah bergerak. Nah, berapa besarnya gaya gesek? Gaya gesek itu adalah besarnya koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Kalau gaya gesek statis berarti mu S-nya dikalikan N. Kalau gaya gesek kinetis berarti mu K-nya dikali N. Mu S itu adalah koefisien gesek statis, sedangkan mu K itu koefisien gesek kinetis. Apa itu koefisien gesek? Koefisien gesek adalah ukuran kekasaran suatu benda, ukuran kasar atau tidaknya permukaan suatu benda. Jadi kalau mu-nya itu semakin besar, berarti permukaannya semakin kasar. Nah, dan harus diingat juga di sini, besarnya koefisien gesek statis itu selalu lebih besar dibandingkan dengan koefisien gesek kinetis.
Dan besarnya koefisien gesek itu tidak pernah lebih dari 1, maksimumnya adalah 1. Dan yang paling kecil itu adalah 0. Jadi kalau misalnya adik-adik menghitung dapat koefisien gesek besarnya lebih dari 1, itu udah otomatis perhitungan yang adik-adik lakukan adalah salah. Nah, N itu tadi besarnya gaya normal. Nah, terus di sini ada juga gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini simbolnya T, itu artinya tension. Nah, berapa besarnya gaya tegangan tali itu nanti tergantung dari soalnya. Jadi yang susah dari hukum Newton ini adalah dia tidak punya eh, rumus yang bisa kita hafal. Jadi kita harus menurunkan rumus sendiri dari konsep yang sudah diajarkan tentang gaya ini. Nah, gaya tegangan tali itu misalnya ini tadi, benda yang digantung, maka di sini ada T. Jadi kalau ada benda digantung dengan tali atau diikat dengan tali itu udah pasti dia punya gaya tegangan tali. Nah, kemudian gaya sentripetal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak melingkar. Benda yang bergerak melingkar dia punya percepatan sentripetal AS. Nah, apa yang menyebabkan benda ini dia bergerak melingkar? Penyebabnya itu adalah gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu kemarin itu kan digambarkan gini. Ini benda misalnya. Nah, ini arah AS-nya itu sentripetal selalu menuju ke pusat. Nah, begitu juga dengan gaya sentripetal. Jadi yang menyebabkan benda ini dia bergerak melingkar adalah adanya gaya yang menuju ke pusat yang disebut dengan gaya sentripetal. Jadi arahnya itu selalu menuju pusat lintasan. Ketika dia di sini, Fs-nya ke sini. AS-nya juga ke sini. Jadi arah A sentripetal dengan arah gaya sentripetal itu sama. Tuh. Berapa besarnya gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu besarnya adalah massa dikalikan dengan percepatan sentripetal. Nah,